Dalam kehidupan ini akan ada suatu masa di mana segala sesuatu yang ada di bumi akan digoncangkan. Artinya, kita akan menghadapi suatu kondisi di mana semua sistem dan tatanan kehidupan manusia yang ada di dunia ini akan digoncangkan. Melalui goncangan ini akan terjadi perubahan dan akan terjadi penyingkiran tatanan lama dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, dengan adanya goncangan ini, maka hanya kerajaan Allah yang tinggal tetap dan yang tidak akan tergoyahkan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ya, gimana kita harus menyadari hari-hari ini goncangan-goncangan itu akan terjadi dan semua sistem akan digoncangkan. Supaya apa? Kita diingatkan untuk kita berubah. Ya? Berubah. Ya, dan tema kita hari ini adalah tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa supaya hari ini firman ini betul-betul menyiapkan kita, membuat kita juga diberkati. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa ke depan kemungkinan akan ada waktu di mana goncangan akan terjadi. Tapi lebih dari semuanya, biarlah kami mau pegang Engkau Tuhan, bersandar kepadamu. Karena Engkau yang akan membuat kami tidak tergoncangkan. Sehingga kami siap untuk berubah, dan firman-Mu hari ini biarlah merubah kami untuk kami siap menjadi pribadi yang tidak akan bisa digoncangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita akan baca ini ya, firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan membaca apa kata Tuhan tentang diri kita ya. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Ya, dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Mari kita akan baca firman Tuhan ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Bumi bergoncang mendengar suaranya dari gunung itu. Tetapi sekarang Dia telah berjanji satu kali dan untuk selama-lamanya. Aku bukan hanya akan menggoncangkan sistem-sistem dunia ini, tetapi juga kuasa-kuasa yang tidak tampak yang berada di dimensi surgawi. Rasa satu kali untuk selamanya dengan jelas menunjukkan pada penyingkiran final. Hal-hal yang bisa digoncangkan, yakni tatanan yang lama, sehingga hanya yang tidak tergoncangkan yang akan tinggal tetap. Wah, luar biasa ya, supaya yang tidak tergoncangkan, yang terus tinggal tetap ya. Amen. Kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 28 TPT dikatakan demikian. Karena kita sedang menerima hak-hak kita atas satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita seharusnya sangat bersyukur kepada Allah dan memberikan penyembahan yang paling murni, yang menyenangkan hatinya ketika kita meletakkan hidup kita dalam penyerahan mutlak. Amen. Penuh dengan kekaguman. Amin. Ya, melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan bahwa akan ada satu waktu atau akan ada satu masa ya, di mana segala sesuatu yang di bumi ini akan digoncangkan. Artinya kita akan menghadapi satu situasi atau kondisi di mana sistem-sistem dan tatanan kehidupan manusia yang ada di dunia ini akan digoncangkan. Nah, supaya melalui goncangan ini tadi yang tadi dikatakan tadi ya bahwa ada goncangan, tetapi ternyata melalui goncangan ini akan terjadi perubahan dan akan terjadi penyingkiran final terhadap hal-hal yang dapat digoncangkan, yaitu tatanan lama
dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya. Jadi dengan adanya goncangan ini, maka hanya kerajaan Allah yang tinggal tetap. Amin. Dan yang tidak tergoncangkan. Sehingga melalui goncangan ini, fondasi dan dasar dari semua kehidupan kita, yaitu kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, bahkan segala aspek kehidupan kita ini sedang di-reset kembali, di-realign kembali oleh Tuhan supaya memiliki fondasi yang kuat. Ya betul tuh, di-reset dan realign ya. Nah oleh karena itu ketika kita di-reset dan di-realign melalui goncangan ini, maka fondasi atau dasar kehidupan kita akan berubah dan kembali kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yaitu fokus hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Roma 14 ayat yang ke-17 ya. Demikian firman Tuhan ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, dan kita mau baca di dalam versi TPT-nya di Roma 14 ayat 17 dikatakan begini, karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Kami mau bersaksi ya, bagaimana firman-firman ini menguatkan kami, terutama memasuki tahun yang baru ini. Itu kami menyadari betul ya, bahwa karena kebenaran firman ini membuat kami jadi semakin percaya, mengerti, dan menyadari. Bahkan kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah menerima hak-hak untuk kami ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini. Iya betul, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ya. Amin. Jadi di dalam Kristus kami percaya bahwa kami sudah menerima anugerah, anugerah itu, kuasa, dan kemampuan untuk kami dapat hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sebab di dalam Kristus posisi kami sudah ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini. Amin. Oleh karena itu, supaya kami memiliki fondasi yang kuat ini ya, dasar yang kuat dan yang tidak tergoncangkan di tahun yang baru ini, maka kami menyadari ya bahwa kami harus memberi akses atau mempersilahkan Roh Kudus untuk meriset, merealign hati kami, pikiran kami, emosi kami, supaya kami tidak dikendalikan oleh kedagingan, sehingga fokus kami bukan lagi hidup di dalam kedagingan, tapi kami hidup di dalam pimpinan dengan Roh Kudus. Iya, betul. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya. Amin. Nah, supaya hati, pikiran, dan emosi kita dan kami ini dikendalikan oleh Roh Kudus, maka di tahun yang baru ini kita harus tetap fokus untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di tengah masalah dan tantangan yang kita hadapi ini. Oleh karena itu, kami mau belajar untuk mengerti ya bahwa sebetulnya posisi kita di tahun yang baru ini tetap ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini. Amin. Maka Roh Kuduslah yang akan menolong kita, memampukan kita supaya kita dapat meletakkan hidup kami ya dalam penyerahan mutlak itu. Amin. Sehingga kami belajar bagaimana nih berserah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkannya juga dengan fokus kepada Tuhan, sehingga dengan penuh kekaguman kepada Allah percaya bahwa semua akan baik di tangan Tuhan. Amin. Wow, amin sekali ya. Yaitu dengan mengucap syukur ya. Dan penyembahan kami kepada Tuhan sebagai gaya hidup. Nah itu penting ya, gaya hidup ya. Jadi sehari-hari kita, biarlah kita menjadikan pengucapan syukur dan penyembahan itu menjadi gaya hidup ya. Amin. Sehingga di tahun yang baru ini
kami dapat memberikan penyembahan yang paling murni, Amin. yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Maka di tahun yang baru ini, kehidupan kita semua ini align dengan Ya. Tuhan. Menyatu, Dan kami atau kita semua tidak tergoncangkan. Amin. Amin ya. Katakan tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Amsal 11 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Integritas akan menuntunmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Amin. Tetapi pengkhianatan akan menghancurkan impianmu. Ketika hari penghakiman tiba, semua kekayaan dunia tidak akan dapat membantu kita sedikit pun. Jadi sebaiknya kamu menjadi kaya dalam kebenaran. Karena itulah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kamu dari maut. Nah itu betul, kaya dalam kebenaran. Amin. Ya. Yuk kita akan katakan kaya dalam kebenaran ya. Nah sahabat yang baik, melalui firman Tuhan yang tadi ini kita diingatkan bahwa supaya kita dapat mengalami hidup yang tidak tergoncangkan di tahun yang baru ini, maka kita harus hidup dalam integritas. Amin. Ya. Dan menjadi kaya dalam kebenaran. Sekali lagi, kaya dalam kebenaran. Amin ya. Sebab integritas akan menuntun kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Ingat ya, yang bisa membuat kita sukses dan bahagia bukan uang, tapi hidup kita yang di dalam integritas. Dan integritas akan menyelamatkan kita dari maut, yaitu dari goncangan. Jadi yang menolong kita bukan uang, bukan harta, tapi gimana nih integritas kita di hadapan Tuhan ya. Nah sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Tidak Tergoncangkan. Nah hari ini kita akan lihat ada DM yang masuk nih ya. Oh ada DM loh. Dari @nita_ima. Shalom, minta doa kesembuhan kepada orang tua kami atas nama Pauline Ban yang sekarang sakit asam lambung dan perut sudah membengkak. Semoga pendeta bersama tim mendoakan untuk kesembuhan ibu saya sehingga perutnya kembali normal. Terima kasih. Ya, ini kita doakan ya untuk ayahnya namanya orang tuanya namanya Pauline Ban. Ya. Nita, kita mau doakan ya. Mungkin hari ini kita juga menguatkan ya. Tenangkan orang tua Nita karena biasanya kalau asam lambung tuh banyak hal yang mungkin dipikirkan ya seperti itu ya. Coba ditenangkan. Dan kalau boleh coba nyanyikan pujian ya untuk bersyukur ya, ajak orang tua untuk bersyukur ya. Yuk kita doakan ya. Kita mungkin doakan dari kamu dan untuk ada kesembuhannya ya. Ada dari kamu ada nih. Kita doakan ya. Nita kita doakan ya kalau hari ini Nita melihat siaran ini, kita akan berdoa untuk orang tua Nita, Ibu atas nama Pauline Ban. Kita berdoa ya. Bapak, kami percaya bahwa ketika kami datang kepadamu dan memohon kesembuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami. Karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Hari ini kami berdoa untuk orang tua dari Nita, Pauline, Bapak Pauline Ban atau Ibu Pauline Ban. Kami berkata di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan menjamah bagian Tuhan. Asam lambungnya dan perutnya bengkak ini. Dan kami berkata jadilah sembuh. Jadilah pulih, bengkaknya hilang, asam lambungnya hilang, dan oleh bilur-bilur Yesus, kuasa kesembuhan ini mengalir dan menyembuhkan hari ini juga. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Nita, terima kasih untuk DM-nya. Ya. Ini ada lagi nih. Ya. Dari @adriel.gans ya. Shalom Pak Gus dan Bu Mala, saya ingin bertanya. Kenapa Tuhan memanggil ayah saya?
padahal saya masih ingin hidup bersama dan membahagiakannya. Ya, kami mengerti ya. Kita kadang nggak ngerti ya rencana Tuhan apa ya gitu. Mungkin dari kamu. Tetapi nanti kita akan tahu ya. Iya. Saudara Adriel, kenapa? Saya juga dulu pernah bertanya demikian karena mama itu meninggal. Mama saya meninggal ketika saya masih SMA. Kemudian ayah saya dengan lagi kecelakaan. Membutuhkan waktu itu. Waktu itu saya lagi sedang membutuhkan sekali mereka, kehadiran mereka. Tetapi ketika saya melihat lagi ke belakang ya, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Justru dengan ketidakberadaannya orang tua saya waktu itu, saya akhirnya cari Tuhan. Benar. Saya benar-benar berharap kepada Tuhan karena nggak ada lagi yang bisa saya harapkan. Nggak ada pegangan lagi. Nggak ada pegangan. Dan Tuhan oleh tangan yang kuat menggenggam saya, membawa saya kepada jalan kemenangan. Jadi kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang menyakitkan atau yang menyedihkan, datanglah kepada Dia. Dia adalah Bapa yang baik. Amen. Dia yang menjadi sumber segalanya bagi kita, sumber kasih kita. Semua yang kita butuhkan ada pada Dia. Nah, Adriel, kita kan nggak tahu rencana Tuhan, tapi pada akhirnya semua kita akan kembali ke rumah Bapa ya. Hari ini Tuhan sedang memberikan kepada Adriel satu kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan di tengah situasi ini, karena yang menjadi orang tua sejati adalah Tuhan sendiri ya. Dikatakan Dia akan menjadi Bapa bagi anak yatim. Dikatakan demikian. Jadi kita doakan buat Adriel ya. Bapa di sorga, kami berdoa kuatkan Adriel. Amen. Di tengah situasi seperti ini, membutuhkan orang tua dan ditinggalkan orang tua, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan Adriel untuk menyatakan kasih-Mu. Amen, dan Engkau memeluk Adriel supaya hari ini kekosongan hidupnya diisi dengan kasih daripada-Mu Bapa. Dan Adriel mengalami satu kekuatan yang baru karena Tuhan yang menguatkan dan Tuhan menyertai kehidupan Adriel. Berdoa berkati Adriel di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Adriel. Terima kasih Adriel ya. Nah, kita sudah dengar tadi semua, baik firman tadi juga apa yang disampaikan dari DM ya. Jadi saat ini hal apa yang perlu kita ingat supaya di tahun ini kita tidak tergoncangkan. Amin. Yang pertama, di tahun yang baru ini kita percaya bahwa di dalam Kristus posisi kita sudah ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita harus ingat itu yaitu kerajaan Allah. Oleh karena itu di tahun yang baru ini kita harus terus fokus hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu hidup di dalam dimensi Roh Kudus ya, yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin ya. Di tahun yang baru ini yang kedua adalah kita harus berhenti memakai dan mengandalkan sistem dunia ya. Tadi dikatakan semua sistem dunia dan tatanan yang lama itu akan digoncangkan digoncangkan. Jadi kita harus pegang kebenarannya Tuhan, sistemnya Tuhan. Kemudian kita berubah untuk tidak lagi memakai tatanan yang lama, yaitu prinsip-prinsip, metode-metode, cara berpikir, bahkan kebiasaan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu semua rapuh ya, dan mudah digoncangkan, dan itu semua tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan lakukan itu ya. Ya, dan yang ketiga di tahun yang baru ini kita menjadikan mengucap syukur dan penyembahan kepada Tuhan sebagai gaya hidup. Sehingga kita akan memberikan penyembahan yang murni kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka oleh anugerah Tuhan kita akan dimampukan untuk dapat hidup dalam integritas. Ya, dan menjadi kaya dalam kebenaran yang membuat kita tidak tergoncangkan. Wow, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, kalau engkau merasa hidupmu seperti ada dalam goncangan-goncangan, ini goncangannya berat sekali, masalah berat sekali, dan itu membuat jadi takut ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan membebaskan kita.
Amin. Tuhan yang akan menolong dan membebaskan kita ya. Nah sahabat yang baik, saat ini mari izinkan Roh Kudus untuk menyingkapkan bagian-bagian mana dalam hidup kita yang perlu berubah. Supaya di tahun yang baru ini kita melepaskan semua tatanan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pikiran kita dan kehidupan kita. Biar saat ini kita mau datang kepada Dia, Sang Pemberi anugerah. Anugerah yang begitu besar yang kita perlukan untuk kita menjalani tahun ini. Oleh anugerah yang memampukan kita hidup dalam integritas dan kaya akan kebenaran. Amin. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa,
percaya dan bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maka kehidupan kami tidak tergoncangkan di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan